Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam jumpa kembali dalam Yesus Kuatku yang akan mengawali hari kita tentunya lewat renungan firman Allah. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat dan rahmat Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya semua adalah karena kasih anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kami dan kami nikmati, kami rasakan hingga saat ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, membawa hidup kami, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus Kuatku hari ini memberi judul renungan kita Don't Worry, Be Happy, yang terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini setiap kita pastinya selalu ingin merasakan atau menikmati yang namanya kebahagiaan. Baik untuk diri sendiri, dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, bahkan studi kita. Bahkan dalam setiap momen yang kita lewati, yang kita boleh lalui dalam hidup ini. Tentunya kita pengen kehidupan kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, kebahagiaan yang didambakan oleh setiap kita seringkali tidak kita alami karena disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah kekhawatiran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu hal yang membuat kita tidak merasakan apalagi menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran juga adalah suatu hal yang paling sering dan paling mudah menguasai dan mempengaruhi pikiran kita. Sebagai orang percaya, firman Allah yang sudah kita baca dan kita dengar saat ini kembali datang menjadi suatu peringatan bagi kita, tentunya untuk kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Dan ayat ini juga Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini juga membuat kita tahu dan mengerti esensi doa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di mana doa adalah jawaban dari setiap permasalahan, pergumulan dan kebutuhan kita yang tentunya disertai dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Selain memberi peringatan, ayat pokok kita yang kita baca saat ini juga sekaligus memberikan solusi kepada kita dalam kita mengatasi kekhawatiran agar kita selalu mengalami dan menikmati kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Solusi yang diberikan dari ayat yang kita sudah baca pada saat ini adalah yang pertama, berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal apapun, doa merupakan solusi utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengajarkan bahwa doa adalah suatu anjuran dan perintah dari Tuhan yang harus selalu kita lakukan secara terus-menerus dan tidak ada putus-putusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa doa merupakan nafas hidup orang-orang percaya. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46, di sana dikatakan, kata Yesus atau katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dan di dalam Matius 26 ayat yang ke-41 di sana mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran merupakan sarana bagi iblis untuk melemahkan dan juga menjatuhkan kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa saat kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita, maka kita akan luput dari serangan-serangan yang dilakukan oleh si jahat ini. Di
Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 di sana mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, solusi yang diberikan dalam ayat yang kita baca pada saat ini adalah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah suatu bentuk ungkapan rasa terima kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Tentunya bukan hanya sekedar ungkapan lisan, tetapi juga disertai atau diikuti dengan sikap hati yang mengakui akan kebaikan dan kemurahan dan anugerah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentunya baik dalam keadaan kita bersuka cita maupun saat kita ada dalam pergumulan atau dalam kesukaran. Ketika hal ini atau ucapan syukur ini kita jadikan sebagai gaya hidup kita, tanpa kita sadari, kita sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena hal inilah yang membuat kita mampu menghadapi tantangan dalam hidup kita, yang akhirnya membawa kita pada sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita, di mana kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan kita tidak terletak pada apa yang telah kita peroleh dari dunia ini. Tetapi yang menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah yang telah Ia nyatakan dan kerjakan lewat karyanya di kayu salib, yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, apalagi khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang telah menjamin kehidupan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 5 menjadi ayat terakhir pada renungan kita di hari ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di sana mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, tetaplah berdoa dan teruslah bersyukur. Karena hal ini akan terus mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Be joyful, don't worry, be happy. Karena bersama Yesus, aku kuat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang dalam kehidupan kami saat ini, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak usah khawatir dalam kami menghadapi hidup kami, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah berjanji akan terus menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami tetap terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga hidup kami tetap terus ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh melalui hari-hari kami di sepanjang Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua Tuhan, siapapun kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan sukacita Allah senantiasa memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.